Perkenalkan, nama saya Olivia Septianing Sasuke. Saya dari jurusan Perbankan Syariah AB. Di dalam video ini saya akan mempresentasikan transaksi-transaksi yang terjadi pada salon Ibu Olivia pada bulan Juli 2020. Baiklah, jadi pada transaksi pertama ini terjadi pada tanggal 1 Juli 2020, di mana Bu Olivia ini menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 20 juta rupiah sebagai modal awal. Jadi di sini ketika Bu Olivia menyetorkan uangnya ke perusahaan, berarti Bu Olivia ini menerima uang yang dalam artian kasnya ini bertambah. Jadi akun pertama yang muncul itu adalah kas, yang dimana kas ini bertambah sebelah debit dan berkurang sebelah kredit. Nah, akun kedua yang muncul yaitu modal, di mana modal ini bertambah sebelah kredit dan berkurang sebelah debit. Lalu kemudian pada tanggal 3 Juli 2020 perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 10 juta rupiah. Jadi dalam transaksi kedua ini terdapat dua akun, yaitu kas dengan utang usaha, di mana kas ini bertambah sebelah debit dan berkurang sebelah kredit, sedangkan utang usaha ini bertambah sebelah kredit dan berkurang sebelah debit. Lalu pada transaksi ketiga pada tanggal 5 Juli 2020, Bu Olivia ini membeli peralatan salon sebesar 4 juta rupiah secara tunai. Jadi dalam transaksi ketiga ini terdapat dua akun, yaitu perlengkapan dan kas, di mana perlengkapan bertambah dan kas berkurang. Jadi perlengkapan bertambah sebelah debit dan berkurang sebelah kredit, sedangkan kas bertambah sebelah kredit dan berkurang sebelah debit. Lalu kemudian pada transaksi keempat ini yang terjadi pada tanggal 7 Juli 2020, di mana Bu Olivia ini mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya sebesar 2 juta rupiah, di mana dalam transaksi keempat ini terdapat dua akun, yaitu Thrive dengan kas, di mana untuk akun pengambilan ini disebut Thrive. Thrive ini bertambah sebelah debit dan berkurang sebelah kredit, sedangkan kas bertambah sebelah kredit dan berkurang sebelah debit. Kemudian dalam transaksi kelima ini yang terjadi pada tanggal 9 Juli 2020, di mana Bu Olivia ini membayar gaji pegawai sebesar 2 juta rupiah. Nah, dalam transaksi kelima ini terdapat dua akun, yaitu akun beban gaji dan akun kas, di ini bertambah sebelah debit dan berkurang sebelah kredit. Nah, sedangkan akun kas sendiri ini bertambah sebelah kredit dan berkurang sebelah debit. Selanjutnya pada transaksi ke-6 ini yang terjadi pada tanggal 7 Juli 2020, Bu Olivia ini menerima pendapatan salon sebesar 5 juta rupiah. Nah, di sini terdapat dua akun, yaitu kas dengan pendapatan jasa, di mana kas ini bertambah sebelah debit dan berkurang sebelah kredit, sedangkan pendapatan jasa ini bertambah sebelah kredit dan berkurang sebelah debit. Selanjutnya adalah transaksi yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2020, di mana pada tanggal ini Bu Olivia membeli peralatan salon dengan seharga 5 juta, akan tetapi yang baru dibayar itu 1 juta. Nah, pada transaksi ini terdapat tiga akun, yaitu akun peralatan, akun kas, dan akun utang usaha, di mana akun peralatan ini bertambah sebelah debit dan berkurang sebelah kredit. Nah, akun kas ini bertambah sebelah kredit dan berkurang sebelah debit. Selanjutnya adalah akun hutang usaha, di mana dia bertambah sebelah kredit dan berkurang sebelah debit. Pada slide selanjutnya ada transaksi yang dilakukan pada tanggal 15 Juli 2020, di mana pada tanggal ini Ibu Olivia mengembalikan sebagian pinjaman ke bank dengan sebesar 3 juta rupiah. Nah, dalam transaksi ini terdapat dua akun, yaitu akun hutang usaha dan akun kas, di mana akun hutang usaha ini bertambah sebelah debit dan berkurang sebelah kredit, sedangkan kas bertambah sebelah kredit dan berkurang sebelah debit. Baiklah, selanjutnya adalah transaksi yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2020, di mana pada tanggal ini Ibu Olivia membayar sewa ruangan untuk 1 tahun sebesar 1.200.000. Nah, di sini terdapat dua akun, yaitu akun beban sewa dan kas, di mana beban sewa ini bertambah sebelah debit dan berkurang sebelah kredit, dan akun kas ini berkurang sebelah debit dan bertambah sebelah kredit. Jadi transaksi selanjutnya ini terjadi pada tanggal 19, di mana pada tanggal ini Bu Olivia menerima jasa ras pengantin seharga 10 juta, akan tetapi baru akan dibayar minggu depan. Nah, jadi dalam transaksi ini terdapat dua akun, yaitu akun piutang yang bertambah sebelah debit dan berkurang sebelah kredit, dan akun pendapatan jasa yang bertambah sebelah kredit dan berkurang sebelah debit. Transaksi selanjutnya ini terjadi pada tanggal 21 Juli 2020, di mana pada tanggal ini Ibu Olivia membayar biaya kebersihan dan keamanan sebesar 200.000. Nah, dalam transaksi ini terdapat dua akun, yaitu beban kebersihan dan keamanan dan juga
akun kas, di mana beban kebersihan keamanan ini bertambah sebelah debit dan berkurang sebelah kredit, sedangkan kas ini bertambah sebelah kredit dan berkurang sebelah debit. Jadi selanjutnya ini adalah transaksi terakhir yang terjadi pada tanggal 23 Juli 2020, di mana Ibu Olivia ini menerima setengah harga dari jasa rias pengantin yang pernah dilakukan pada tanggal 19. Nah, dalam transaksi ini terdapat dua akun, yaitu akun kas dan piutang, di mana akun kas ini bertambah sebelah debit dan berkurang sebelah kredit, sedangkan akun piutang ini bertambah sebelah kredit dan berkurang sebelah debit. Jadi setelah dari jurnal umum itu kita akan menuju ke buku besar, di mana dalam buku besar ini kita melakukan posting atau pemindahan dari jurnal umum ke buku besar, namun secara berurutan. Dalam transaksi buku besar ini, ketika debit bertemu dengan debit berarti kasnya bertambah, akan tetapi jika debit bertemu dengan kredit kasnya akan berkurang. Contohnya ini pada tanggal 1 terdapat setoran modal awal yang 20 juta bertambah sebelah debit dan berkurang sebelah kredit. Nah, dalam saldo ini dia berada dalam sebelah debit. Nah, pada tanggal 3 ini penerimaan kredit sebesar 10 juta, dia bertambah sebelah debit dan berkurang sebelah kredit. Jadi transaksi terakhir kan 20 juta. 20 juta ini ditambahkan dengan 10 juta. Jadi debit dengan debit ini akan bertambah. Jadi kasnya ini akan bertambah. Nah, contohnya pada debit berkurang dengan kredit itu terjadi pada tanggal 7, yaitu pengambilan pribadi. Nah, pada pengambilan pribadi ini bertambah sebelah kredit. Jadi transaksi terakhir kan misalnya kan 26 juta. 26 juta ini akan dikurangkan dengan 2 juta ini. Jadi transaksinya itu menjadi 24 juta, di mana kasnya ini akan berkurang. Ketika kita memposting dari jurnal umum ke buku besar, itu harus sesuai dengan akun-akun yang terdapat dalam jurnal, dan juga harus sesuai dari aktiva hingga kibiaya. Nah, dalam transaksi ini terdapat 11 akun, yaitu kas, piutang, perlengkapan, peralatan, utang usaha, modal, prive, pendapatan jasa, beban gaji, beban sewa, dan juga beban keamanan dan kebersihan. Jadi setelah dari buku besar kita akan menuju ke neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini kita akan menyusun kembali akun-akun yang telah disusun oleh buku besar sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini akun pertama itu adalah kas yang sesuai dengan yang telah disusun dalam buku besar, di mana kas ini bertambah sebelah debit dan berkurang sebelah kredit. Kemudian ada piutang, di mana dia ini bertambah sebelah debit dan berkurang sebelah kredit. Ada perlengkapan, bertambah sebelah debit dan berkurang sebelah kredit. Peralatan pun seperti itu. Dan utang usaha bertambah sebelah kredit dan berkurang sebelah debit. Modal bertambah sebelah kredit dan berkurang sebelah debit. Prive ada bertambah sebelah debit dan berkurang sebelah kredit. Pendapatan jasa bertambah sebelah kredit dan berkurang sebelah debit. Dan beban gaji, beban sewa, dan beban kebersihan bertambah sebelah debit dan berkurang sebelah kredit. Dan hasilnya itu adalah 46 juta. Jadi setelah dari neraca saldo itu kita akan menuju ke jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian ini akan dilakukan setelah akhir periode. Dan dalam salon Olivia ini masih ada data-data yang belum tersesuaikan. Yang pertama adalah sisa perlengkapan yang masih ada sebesar 1.500.000, dan nama akunnya itu adalah beban perlengkapan dan perlengkapan, di mana beban perlengkapan ini berada sebelah debit dan perlengkapan ini berada sebelah kredit. Dan angka-angka dari beban perlengkapan ini adalah 2.500.000, di mana 2.500.000 ini berarti perlengkapan yang sudah digunakan. Dan yang kedua itu adalah ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%, dan debitnya itu adalah beban penyusutan peralatan, dan kreditnya itu adalah akumulasi penyusutan peralatan, dan penyusutannya itu adalah 500.000, di mana 500.000 ini didapati dari 10% dikali dengan 5 juta, yaitu 5 juta ini adalah hasil dari peralatan itu sendiri. Jadi yang ketiga itu adalah sewa dibayar untuk 1 tahun terhitung mulai dari bulan Juli 2020, yang dimana debitnya adalah sewa dibayar di muka dan kreditnya adalah beban sewa, dan angkanya itu sebesar yang belum digunakan. Jadi yang belum digunakan itu adalah 1.100.000, yang mana kita tahu bahwa beban sewa sebelumnya adalah 1.200.000, sedangkan yang baru digunakan adalah 1 bulan. Jadi beban sewa yang belum digunakan adalah 1.100.000.
Yang terakhir itu adalah ada beban listrik yang belum dibayar sebesar 250, yang dimana debitnya itu adalah beban listrik, sedangkan kreditnya adalah utang usaha. Jadi yang belum dibayar itu adalah 250.000, dan seluruh jumlah yang ada di jurnal penyesuaian ini adalah 4.350.000. Jadi setelah dari jurnal penyesuaian itu kita harus menuju ke worksheet atau ke kertas kerja, di mana dalam worksheet ini kita akan menyalin semua yang pernah kita buat sebelumnya. Nah, yang pertama kita isi itu adalah neraca saldo, dan yang kedua itu adalah jurnal penyesuaian. Dan di mana jurnal penyesuaian itu kalau misalnya dalam worksheet ini tidak ada, maka kita wajib membuat kolom-kolom berikutnya. Dan yang ketiga itu adalah NSB atau neraca saldo disesuaikan. Nah, di sini kita menyalin angka-angka yang berada di AJP atau di NS atau neraca saldo. Nah, dalam NSD ini di sini kita misalnya debit dengan debit bertemu, maka itu ditambahkan. Namun jika debit dengan kredit bertemu itu akan dikurangkan. Namun jika dalam AJP NSB ini kosong, maka kita cukup menyalin. Dan yang keempat itu adalah laba rugi dan neraca. Dan untuk mengisi neraca ini kita menggunakan akun harta, modal, dan utang. Misalnya gitu pada akun kas sebelah debit itu 26.100.000, maka kita pindahkan ke neraca sebelah debit 26.100.000. Nah, untuk mengisi laba rugi ini kita menggunakan akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Contohnya pada akun beban gaji 2.500.000, maka di laba rugi pun harus 2.500.000. Nah, setelah dipindahkan itu maka kita jumlahkan. Jika sudah, maka kita cari selisihnya, lalu di sisi debit dan kredit itu kita tambahkan, dan itulah hasil akhir dari worksheet atau kertas kerja. Jadi selanjutnya adalah jurnal penutup, di mana untuk menyusun jurnal penutup ini pertama kita harus menutup akun pendapatan dengan akun ikhtisar ini sebelah debit dan ikhtisar laba rugi ini sebelah kredit. Jadi yang kedua kita tutup itu adalah semua akun beban dan ikhtisar laba rugi, di mana ikhtisar laba rugi ini sebelah debit dan akun beban ini sebelah kredit. Jadi akun ketiga yang kita tutup itu adalah laba rugi yang diperoleh oleh perusahaan, dan akun tandingannya itu adalah modal, di mana apabila perusahaan ini mengalami laba maka ikhtisar itu sebelah debit dan modal itu sebelah kredit. Namun apabila perusahaan ini mengalami kerugian, maka modal itu di sebelah debit dan ikhtisar itu sebelah kredit. Nah, akun keempat yang ditutup itu adalah akun pref dengan akun tandingan itu modal, di mana modal ini di sebelah debit dan pref ini di sebelah kredit. Jadi itulah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.